Selanjutnya pada skill 3 kita mempelajari tentang be careful of a positive. Nah, penjelasan itu positif adalah eh, suatu penjelas dari sebuah subjek. Nah, a positive can cause confusion in structure question on the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Nah, contohnya Sally. Di apositifnya itu the best student in the class got an A on the exam. Nah, kalau misalnya kita bedah, nah, subjeknya adalah Sally dan verbnya adalah got. Nah, the best student in the class adalah positif. Ini adalah positif. uh, Positif. Nah, kita lanjut ke contoh 1. Bla 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 bla. George is attending the lecture. Nah, kalau kita ketahui dari polanya itu apositif, polanya seperti ini. Uh, sub, Subjek, koma, apositif, verb. Nah, dapat kita ketahui di dalam contoh soal ini, George ini adalah positif dan ini adalah verb. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah subjek, subjek yang singular. Kalau ini singular, singular. Nah, kalau right now ini bukan subjek, happily bukan subjek, because of the time bukan subjek. Nah, ini my friend, subjek. Penjelasannya, in this example you should recognize from the commas that George is not the subject of the sentence. Jadi pada contoh ini kita harus mengetahui dari koma bahwa George itu bukan subjek dari kalimat. George adalah apositif. George is an appositive because the sentence still needs a subject. The best answer is D, my friend. Selanjutnya kita langsung ke contoh 2. Bla bla bla, Sarah really misses her basketball shoot. Nah, kalau di sini pola positifnya seperti ini, positif, terus koma, subjek, verb. Ini positif. Nah, kalau dari pola ini, misalnya kan positifnya di depan. Kita udah dapat nih subjeknya, Sarah misses her basketball shoot. Nah, Sarah kehilangan uh, basketball shotnya. Nah, yang kita cari adalah apositif. Apositif itu dia tidak memuat kalimat, dia hanya penjelas si Sarah. Ya, misalnya kalau contoh A, bla bla bla, next. Contoh B ada is. Nah, ini bukan. Contoh C, Sarah is an. Nah, ini bukan lagi nih. Her excellent basketball play. Ini bukan juga. Kita nggak butuh verb. Saya kita udah ada verb. Jadi jawabannya adalah A. Penjelasannya, in this example you can tell that Sarah is the subject and Mrs. is the verb because there is a no comma separating them. Jadi pada contoh kita bisa tahu Sarah adalah subjek dan Mrs. is the verb, adalah verb. Karena tidak ada koma yang membatasi mereka. In this page, you should put an appositive for Sarah, and Sarah is an excellent basketball player. So answer A is the best answer. Nah, oke, kita lanjut. Nah, positif itu ada dua pola, ya pola pertama dan pola kedua. Pola pertama adalah subject appositive verb. Tapi kita harus ingat di sini ada koma dan di sini ada koma.
Nah, kalau pola kedua positif, koma, subjek, verb. Oke, selanjutnya kita akan latihan. Kita latihan guys. Seperti biasa, nomor 1, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. The new owner adalah subjek, is undertaking adalah verb. Some fairly broad changes in management policy. Nah, ini positifnya adalah the son of the previous owner. Ini adalah positif. Kalimatnya benar. Last semester, a friend graduate cum laude from the university. Last semester ini bukan positif, ini adalah keterangan. Nah, a friend positifnya, dan ini adalah verb. Jadi kalimatnya incorrect. Valentine's Day, February 14. Nah, ini adalah subjek, ini positif. Jadi ini adalah verb. Is a special day for the sweetheart. Kalimatnya benar, correct. At long last, ini adalah verb, keterangan. The chief executive, ini adalah positif. Has decided, ditentukan to step down. Ini kalimatnya incorrect karena tidak ada subjek. Missing subjek. Selanjutnya nomor 5, tonight suppers. Leftover from last night. Leftover from last night. Did not taste. Tidak terasa lebih baik tonight than last night. Tonight supper ini hidangan makan malam. Leftover from last night. Ini adalah subjek. Ini adalah positif. Kalimatnya correct. Ya, kita latihan aja. Gak tahu nih benar atau salah. Selanjutnya, the only entrance to the closet, the door was kept locked. Tetap dikunci at all times. Ini satu-satunya jalan yang paling dekat. The door was kept. Ini positif. Ini kalimatnya correct. And the cold of winter. Ini bukan positif. Ini adalah adverb. Our heating unit, ini positif. Oops, apa ini? Positif. Ini would not be turned on. Ini missing subject. Kalimatnya incorrect. The new tail pattern, pola yang baru. Yellow flowers on a white background, ini positif. Ini verb, ini subjek, dan ini really brighten up, menerangi ruangan. Kalimatnya benar. Selanjutnya, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally. Was ini adalah verb, dan the high-powered computer adalah subjek. Ini adalah the most powerful machine of its type. Tapi ini harusnya ada koma di sini. Kalau ini positif. Nah, ini missing koma. Karena positif itu dengan pola pertama harus dibatasi dengan koma. Incorrect. Selanjutnya, a long time friend and confidant, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. A long time friend. Ini kalimatnya benar. Correct. Ini positif. Nah, nanti kita bahas latihan kita ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan tiga kita yang sebelumnya.
Nah, untuk nomor 1 jawabannya correct. Ya, semuanya lengkap. The new owner adalah subject dan is undertaking adalah verb. Dan the son of the previous owner adalah positif. Nah, nomor 2 jawabannya incorrect karena missing subject. Untuk verbnya kita sudah dapat, positifnya sudah dapat, dan harusnya last semester Bob baru a friend. Di sini ada Bob nih. Nah, baru lengkap kalimatnya. Kalau nomor 3 jawabannya correct. Valentine Day is subject and verbnya adalah is, dan Februari 14 adalah a positive. Nah, kalau nomor 4 kita juga benar, kalimatnya adalah incorrect karena tidak ada subject, missing subject. Harusnya jika kita membenarkan kalimatnya ada Mr. Smith sebelum the Chief Executive Officer. Harusnya di sini Mr. Smith nih. Kalau ingin benar. Oke, benar. Nomor 5. Jawabannya benar. Kita juga benar. To next supper adalah subject. Did not adalah verb, dan leftover from last night adalah positif. Nomor 6, kalimatnya benar, kita jawabannya juga benar. The only entrance to the closet adalah positif, dan subjeknya adalah the door, dan verb adalah was kept locked. Nomor 7, kalimatnya salah, kita jawabannya salah, berarti kita benar menjawabnya. Keterangannya karena missing subject. Harusnya sebelum positif ada subject di electric heater. The electric heater. Nomor 8, kalimatnya benar, kita jawabannya benar. The neutral pattern adalah subject, yellow flowers on white background adalah positif, dan pretend ups adalah verb. Nomor 9, jawabannya incorrect dan kita benar jawabnya incorrect karena missing koma. Ya, kita benar missing koma. Harusnya sebelum komputer ada koma. Selanjutnya nomor 10, jawabannya correct dan kita benar. Ya, sekian latihan 3 kita pada hari ini. Semoga kita tetap konsisten untuk belajar bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.